Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya ashabi jami'an. Kaifa halukum? Atamanna lakum fi khairin wa afiyah insyaallah. Baiklah, teman-temanku sekalian, kembali lagi kita akan membahas materi psikolinguistik dengan tema bahasa verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Menurut Agus 2003, komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan. Komunikasi ini juga dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa bentuk. Pembagian komunikasi dari segi penyampaiannya ada komunikasi lisan maupun tertulis. Dari beberapa sumber kini menambahkan komunikasi elektronik. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan, atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Kemudian komunikasi ini juga paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, dan saling bertukar perasaan, pemikiran, dan saling berdebat. Dalam komunikasi verbal, bahasa memegang peranan penting. Kemudian ada jenis komunikasi verbal, yaitu berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Kemudian ada mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu kata yang mempunyai makna yang berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Kemudian mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis. Kemudian ada komunikasi nonverbal, yakni komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Kemudian ada beberapa contoh komunikasi nonverbal, yakni yang pertama sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, pukulan, dan lain-lain. Kemudian ada gerakan. Gerakan tubuh dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Kemudian ada gerakan tubuh, biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frase. Misalnya menganggukkan untuk mengatakan iya ataupun kemudian menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan. Dan selanjutnya ada vokalis atau paralanguage, adalah unsur nonverbal dalam satu ucapan, yaitu cara berbicara, kemudian kecepatan berbicara, kualitas suara, atau intonasi. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal bisa kita lihat dari struktur, bentuk linguistiknya, berkelanjutan atau tidak, cara mempelajarinya, faktor kesengajaan, simbolik, dan pemrosesannya di dalam otak. Komunikasi verbal itu dilakukan lewat lisan dan tulisan. Contohnya menelpon, mengirim pesan teks, berbincang, berdiskusi, dan mengirimkan surat. Dan komunikasi nonverbal itu dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat atau biasa kita sebut body language sebagai sarana berkomunikasinya. Contohnya, kita mengepalkan tinju, menggigit jari, membuang muka, tersenyum, menggelengkan kepala, dan menjabat tangan orang lain. Kemudian ada perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama itu perbedaan di mana terletak pada cara penyampaiannya. Penyampaian komunikasi verbal menggunakan kata-kata dan bahasa dalam menyampaikan pesan. Sementara untuk nonverbal itu memakai bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada perbedaan kesengajaan. Menurut Bonaraja Purba,
dan kawan-kawan dalam buku ilmu komunikasi, pesan dalam komunikasi verbal dikirimkan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan secara sengaja. Artinya, komunikator dan komunikan sama-sama sadar saat mengirimkan dan menerima pesan. Sementara dalam komunikasi nonverbal, pesan yang dikirim dan diterima sifatnya tidak sengaja dan mengarah pada norma yang berlaku. Contohnya, norma berpakaian yang mengharuskan seseorang untuk berpakaian sesuai situasi. Selanjutnya dari perbedaan simbolik. Komunikasi nonverbal punya dampak simbolik yang berbeda dengan komunikasi verbal. Simbol yang digunakan dalam komunikasi nonverbal itu sifatnya dinamis karena tergantung situasinya. Contoh, warna hitam terkadang identik dengan suasana duka cita, namun juga bisa bermakna elegan dan juga bermakna indah. Sedangkan untuk simbol dalam komunikasi verbal lebih bersifat spesifik karena kata dan bahasa yang digunakan itu telah disepakati bersama. Selanjutnya perbedaan dari segi struktur. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal terletak pada strukturnya, di mana komunikasi verbal punya peraturan tata bahasa yang sifatnya terstruktur. Sedangkan komunikasi nonverbal itu terjadi secara tidak disadari dan juga tidak dapat diramalkan, sehingga tidak ada struktur formal dalam proses komunikasinya. Selanjutnya dari bentuk perbedaan linguistik. Bentuk linguistik. Dalam komunikasi nonverbal, lambang atau simbol tidak punya struktur, sehingga sulit dalam memberi makna. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal sifatnya non-linguistik karena menggunakan bahasa isyarat dalam proses komunikasinya. Sementara komunikasi verbal punya linguistik yang bisa dilihat dan dipahami maknanya lewat penggunaan kata-kata serta bahasa. Selanjutnya dari segi berkelanjutan atau tidak antara komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal bersifat berkelanjutan dan akan berhenti jika komunikator atau komunikan meninggalkan proses komunikasinya. Sementara untuk komunikasi nonverbal itu masih bisa terjadi bahkan setelah proses komunikasinya berakhir. Selanjutnya ada perbedaan dari cara mempelajarinya antara nonverbal dan verbal. Perbedaan lain antara komunikasi verbal dan nonverbal terletak pada cara mempelajarinya. Komunikasi verbal hanya bisa dilakukan jika kita mempelajari penggunaan kata dan bahasanya. Sedangkan nonverbal bisa dipelajari lewat proses alamiah. Perbedaan selanjutnya yakni dalam hal pemrosesan di dalam otak. Stimulus nonverbal lebih banyak diproses dalam otak kanan, sementara stimulus verbal lebih banyak diproses dalam otak kiri karena lebih cenderung pada penalaran analisis. Teman-temanku sekalian, sekian penjelasan kita hari ini tentang bahasa verbal dan nonverbal. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa syahadatikum hadza video. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.